Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irham selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Kajian Konseptual Moderasi Beragama. Sebelum materi dilanjut, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dengan nomor NPM 41834032400012 dari Prodi Akuntansi semester 1. Selanjutnya, di dalam moderasi tersebut ada beberapa materi. Yang pertama yaitu ada pengertian dan batasan moderasi. Yang kedua, prinsip dasar moderasi adil dan berimbang. Yang ketiga, ada landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Yang keempat, indikator moderasi beragama. Yang kelima, moderasi di antara ekstrem kiri dan kanan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian dan batasan moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin. Moderasi yaitu yang berarti kesedangan atau sedang-sedang saja. Secara umum, moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak baik dengan orang lain maupun dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasatiyah, i'tidal, dan tawazun. Wasatiyah tersebut yaitu memiliki arti tawasud, yaitu tengah-tengah, atau i'tidal yaitu yang artinya adil, dan tawazun yaitu yang artinya berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut dengan wasit. Dalam bahasa Arab pula, sebagai kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang kita pakai semua menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Adapun lawan kata dari moderasi yaitu tatruf. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tatruf dalam bahasa Arab, yaitu yang mengandung makna ekstrim, radikal, atau eksesif dalam bahasa Inggris. Kata ekstrim juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim, yaitu al-ghulu dan tasyadud. Meski kata tasyadud secara harfiah tidak disebut dalam Al-Quran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata syadid, syidat, dan kata asydad. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas. Tidak ada kata satupun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari ekstrim atau tasyadud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk melebihi batas dan ketentuan syariat agama. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu sentripetal, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrim. Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar moderasi, yaitu ada dua. Yang pertama ada adil dan berimbang. Salah satu prinsip moderasi adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, yaitu adil dan seimbang.
Dan itulah prinsip moderasi yang adil dan seimbang dalam menyikapi, memandang, maupun mempraktekkan konsepnya. Yang pertama yaitu ada adil. Adil itu ada 3. Yang pertama tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah yaitu tidak memihak. Yang kedua itu berpihak pada kebenaran. Dan yang terakhir itu selanjutnya itu ada berimbang. Berimbang itu untuk menggambarkan sifat tersebut itu dapat dengan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan. Kedua nilai ini akan lebih terbentuk apabila seseorang memiliki 3 karakter utama. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, kedua ketulusan, ketiga keberanian. Selanjutnya ada landasan moderasi dalam berbagai agama. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk taat kepada Sang Pencipta. Manusia juga menjadi makhluk Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Moderasi beragama ini menjadi nilai muatan praktik untuk mewujudkan kemaslahatan bumi. Sikap mental, adil, moderat menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat zalim maupun untuk bersikap berlebihan atau tidak sewajarnya. Dasar dari moderat terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yaitu yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atau perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Indikator moderasi beragama, yaitu seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moderasi bisa diibaratkan bandul jam yang bergerak menuju sumbunya. Lalu, apa indikator moderasi itu? Kita bisa menggunakan indikator sebanyak mungkin dari sikap pandang, perilaku, beragama, dan lain-lain. Tapi, indikator yang akan digunakan ada 4. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, keempat akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk mengenal seberapa kuat moderasi agama yang dipraktekkan oleh Indonesia. Yang terakhir yaitu ada moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi dan melakukan kontekstualisasi teks. Moderasi ekstrim yang pertama yaitu ada ekstrim kanan. Kalau ekstrem kanan yaitu hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama. Yang kedua yaitu ada ekstrem kiri. Ekstrem kiri cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal.
Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari moderasi yaitu moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan saling menghargai. Dapat menjadi wadah dalam membangun negara yang maju dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya. Sekian presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.